bahan bakar gitu. Itu lingkupnya anak otomotif juga nggak kira-kira bahan bakar pengganti ini kira-kira apa ya gitu? Kadang ada sebanyakan orang dia beli motor gitu, tapi dia hanya pakai aja gitu. Iya. Kalau kayak ibu-ibu kan ngisi minyak yang penting jalan gitu. Itu yang penting masih bisa jalan di gas gitu. Nah, Oke, halo teman-teman, balik lagi di Ada Kala Podcast. Well, di episode kali ini gue sama teman-teman SMP ya, Kak? iya SMP lah. Hanton. Nah, tapi kita nggak pernah sekelas. Oke, nah Hanton ini sekarang itu udah mau wisuda. Alhamdulillah. Jurusan otomotif. Ya, jurusan teknik otomotif. Jurusan teknik otomotif 2017. Dari Universitas Negeri Padang. Ya, Universitas Kayaknya Negeri Padang. kalau nggak ada yang tahu cari di Google aja ya. Di Google ada. Terkenal nggak sih UNP? UNP kok dibilang terkenal mungkin nggak terlalu terkenal sih. Cuman kalau jurusan otomotif di Sumatera ini masih ke UNP kiblatnya gitu. Oh, berarti cuman masih jarang gitu ya? Iya, masih jarang. Setahu Anton tuh yang otomotif di Sumatera ini cuman di yang pendidikan ya, yang pendidikan cuman di UNP sama di Unimed, Universitas Negeri Medan. Oh, yang di Sumatera cuma ya, ya, yang di Sumatera. Oh, yang di Sumatera yang pendidikan gitu. Jadi kalau yang paling tertua di UNP gitu, yang otomotif. Nah, setahu Anton kalau di kampus lain tuh otomotifnya nih jurusannya masih gabung sama mesin, baru prodinya beda gitu. Tapi kalau di UNP kan dia jurusannya udah berdiri sendiri gitu. Jurusan teknik otomotif. Fakultasnya? Fakultasnya teknik. Oke. Nah, berarti ini yang akreditasinya? Kalau akreditasinya sekarang alhamdulillah masih A. Ya, Oh, itu bisa turun ya? Bisa, kan dia Per 5 tahun ya? per 5 tahun nanti akreditasi lagi gitu. Nah, oke, kita nggak usah banyak-banyak ke sana. Jadi kita sekarang ini ngomongin tentang kan otomotif nih biasanya digemari sama cowok-cowok. Iya. Seperti itu. Kayaknya aku udah terlalu jauh ya, tapi aku belum tanya kabar kamu nih. Ya, kok kabar seperti yang dilihat mungkin sehat-sehat aja lah. Hati nyaman nggak? Hati ya aman. Nah, jadi tadi kembali lagi ke tadi ya. Iya. Kayak kenapa kebanyakan otomotif itu diminati oleh cowok? Kenapa nggak cewek? Apa memang beban pekerjaannya nanti seperti itu atau kuliahnya lebih besar gitu bebannya? Gini ya, mungkin ini kan Anton berbicara karena mungkin sebagai Anton cewek ya. Kenapa cowok maksudnya? Sorry. Ya, mungkin ya termejo kita dikit gitu. Oh ya, ini karena Anton cowok gitu. Maksudnya kalau cewek mungkin nggak tahu gitu kenapa kurang berminat dan segala macamnya gitu. Kalau di cowok ya mungkin karena otomotif ini kita lebih ke apa ya? Kalau dibilang kalau Anton sendiri kenapa milih otomotif sih? Ya karena hobi gitu kan, karena memang cowok dilihat lah mungkin hobinya ke motor atau ke mobil gitu, masalah modifikasi dan segala macamnya. Mungkin dengan adanya jurusan otomotif, jadi bisa dibilang hobi kita nih bukan sekedar hobi gitu, tapi ya kita mempelajari sesuatu dan akhirnya berdampak positif juga gitu ke hobinya. Cuman kalau akhir-akhir ini terutama kalau di jurusan Anton sendiri di otomotif udah mulai sih banyak cewek gitu, udah mulai. Itu berapa banyak persen dari seluruhnya? Ya kalau persentasenya mungkin masih dikit gitu. Soalnya dari angkatan Anton dari kurang lebih 150-an orang itu yang cewek hanya 8 orang. Ya. Itu berapa persen? Mungkin berapa lah? Nggak cukup 1%? Nggak sampai kayaknya 1% ya. Dari 150-an cuman 8 gitu. Cuman anehnya gini, kalau yang di jurusan Anton bisa mungkin dibilang cewek nggak terlalu hobi dan segala macam, tetapi yang cewek ini malah yang cepat gitu menamatkan studinya gitu. Contohnya yang ada, mereka lebih cepat. Iya, kawan Anton tuh dia bisa tembus 3,5 tahun dengan predikat cum laude gitu, 3 orang itu cewek. Itu gitu. apa nggak termasuk standar nggak kelulusan 3,5 tahun di teknik?
Ya kalau di teknik sih termasuk sulit sih, payah Sulit, gitu, kan? ya payah. Katanya ada anak teknik yang lulusnya paling cepat 5 tahun gitu. Ya ada lah, paling cepat 5 tahun dan segala macam. 3,5 tuh udah termasuk ya wah lah gitu maksudnya di kalangan anak teknik gitu. Ini cewek-cewek ya? Iya cewek-cewek itu ada bertiga, Maret tahun lalu berarti. Nah, itu lulus dia 3,5 tahun gitu. Seperti itu sih. Mungkin karena apa ya? Kalau cewek nih kalau belajarnya mungkin lebih tekun atau lebih rajin gitu. Karena kalau cowok nih ibarat ya kayak Anton sendiri lah mungkin kuliah nih ya banyak lah nggak masuk dan segala macamnya gitu. Kenapa nggak masuk? Apa ya? Dari Anton sih kadang bisa dibilang bosen juga gitu. Misal nih dalam kan kuliah ini dibagi materinya. Misal dalam 1 semester itu kita membahas lah. Misal kalau di otomotif 1 semester kita membahas tentang bahan bakar. Gitu. Oke, bahan Iya, bakar. bahan Seperti bakar minyak. aja gitu ya. Kayak misal BBM nih maksudnya. ya ya bahan bakar untuk Oke. mesin itulah misal kayak ya bensin, pertamax dan segala macamnya, pokoknya tentang bahan bakar itu. Nah itu kita pelajari dalam 1 semester gitu. Nah kadang di situ kalau Antas itu merasa jenuh gitu, soalnya pembelajarannya ibarat itu ke itu aja gitu. Misal lah Mesin-mesin terus. iya mesin, terus misal kayak bahan bakar tuh setiap minggu kita belajarnya bahan bakar terus gitu. Itu bisa berapa SKS? Kalau di jurusan tuh yang mata kuliah tuh minimal 2 SKS. Paling banyak ada yang sampai 4 SKS dalam 1 bulan. Jadi kalau Anton mikirnya kalau di teori itu untuk cowok-cowok nih agak kurang gitu. Iya, Kalau, iya. untuk di teori mereka males gitu. Anton pun tuh menyadari gitu. Kadang kalau di otomotif kan pembagiannya tuh misal 3 SKS, dia 2 SKS-nya praktek, 1 SKS-nya teori gitu. Kadang di SKS yang teori ini jarang kami yang cowok-cowok nih gitu. Nah, ketika praktek baru kami yang banyak gitu. Karena kan memang mungkin lebih ke hobinya gitu atau prakteknya. Jadi langsung kita praktekkan gitu. Nah, jadi kalau yang cewek-ceweknya akan lihat dia rajin gitu ketika di teori dia rajin gitu. Jadi mungkin disitulah yang mempercepat juga gitu. Mempercepat dia bisa Iya kan di skripsi itu kan memang teori kan. Skripsi kan teori gitu. Nah, jadi di situ mereka mungkin dalam menyusunnya lebih cepat gitu. Oke. Tadi kan Hanton ada ngomong tentang mesin ya. Iya. Apa bedanya jurusan mesin dengan otomotif sendiri? Atau karena mesin itu banyak jenisnya, atau otomotif ini hanya fokus ke kendaraan aja apapun? Mungkin ini masih kalau orang awam atau orang yang nggak di teknik masih banyak gitu bertanya gitu. Apa bedanya jurusan mesin dan jurusan otomotif gitu. Mungkin ini pertanyaan ini sama waktu Anton tanyakan atau Anton pikirkan dulu gitu. Oke. Dalam mindset Anton atau dalam pikiran Anton jurusan mesin tuh ya kita mempelajarinya tentang mesin motor, mesin mobil dan segala macamnya gitu. Tetapi ketika Anton udah masuk di jurusan itu ternyata berbeda gitu. Jadi kalau jurusan mesin ini yang kita pelajari adalah mesin produksi gitu atau mesin pabrik gitu. Ya tentang mesin-mesin pabrik gitu. Misal ya contohnya kayak di pabrik apa gitu atau misal semen Padang gitu kan untuk pabrik produksinya itu itu yang dipelajari di jurusan teknik mesin gitu ya. Itu yang dipelajarinya. Nah kalau di otomotif itu malah yang kita pelajari tentang mesin-mesin kendaraan gitu. Oke, lebih ke transportasi. Iya transportasi lah mulai dari sepeda motor, mobil gitu ke mesin-mesin yang seperti itu gitu. Kalau yang jurusan teknik mesin sendiri malah dia ke ke mesin produksi gitu. Dan di mesin pun setahu Anton tuh dibagi dia konsentrasinya lagi. Misal nanti ada yang fabrikasi, kemudian ada yang jurusannya tuh kayak pengelasan dan segala macam. Nah, itu masuknya di mesin. Oke, berarti otomotif ini hanya satu arah aja ya? Iya, kalau otomotif dia satu arah gitu. Jadi jurusan otomotif ini yang mencakup semua gitu. Kita pelajari semua gitu.
kayak mesin motor, mesin mobil gitu, bahkan mesin alat berat tuh ada juga materi kuliahnya gitu. Jadi ya itu kalau otomotif memang lebih ke ya transportasi lah ke mesin itu. Cuman kalau yang jurusan mesin, teknik mesin itu ke mesin-mesin pabrikasi gitu atau mesin-mesin pabrik. Oke, ngerti aku. Iya. Sekarang ngerti. Tadi kayak pas Anton jelasin kayak gitu kayak terus apa bedanya gitu Iya. kan. Jadi gini Ton, kita agak mundur dikit nih. Maksudnya kalau tadi kan udah maju masih pembahasan tentang seputar kuliahnya. Kira-kira harus anak IPA kah? Kalau dulu kan IPA IPS, katanya sekarang udah ada nggak ada kan itu jurusannya. Kira-kira sebelum masuk ke sana apa sih yang harus kita punya gitu? Misalnya anak-anak SMA nih yang mau masuk ke sana, apakah harus ngerti tentang matematik atau fisika atau apa gitu? Atau mungkin anak bahasa pun boleh masuk gitu? Ya gini ya, kalau pembagiannya, kalau dulu kan memang ada pembagiannya tuh, yang bisa di teknik tuh yang saintek gitu, atau yang anak IPA segala macam. Kalau yang sesum kayak IPS itu agak payah gitu, karena memang di teknik nih mungkin orang memandangnya cuma belajarnya seputar mesin-mesin aja gitu, tidak gitu. Kita di otomotif, Anton pun ada mempelajari itu terutama di fisika kita masih ada membahas gitu, kemudian fisika, kimia, nah itu kita ada, matematika pun kita masih ada gitu, dan bahkan bisa dibilang itu ilmu dasarnya gitu. Ya jadi harus kita kuasai gitu. Misal kayak fisika gitu, fisika ini di otomotif malah dia lebih dasarnya memang dari fisika gitu, kayak kita membahas tentang arus, berapa volt dan segala macamnya, itu sumbernya dari fisika itu sendiri gitu, rumus turunannya gitu. Dan dulu Anton pun mikirnya masuk otomotif nanti nggak ada kita belajar materi SMK lagi kayak fisika, kimia dan segala macam. Ternyata salah gitu persepsi Anton. Ketika kita masuk malah itu lebih mendalam kita pelajarinya gitu, kayak fisika, matematika dan segala macam. Jadi kalau jurusannya itu apa yang dipersiapkan, mungkin itu sih alasan dulu kenapa yang bisa di teknik itu yang saintek gitu, karena memang dari SMA itu ada dipelajarinya gitu. Kalau yang IPS dan segala macam kan dia tidak belajar itu, mungkin nantinya akan susah gitu ketika ya kita ada membahas tentang matematika, kemudian fisika gitu, IPA gitu. Kalau ya itulah gitu. Jadi itu menjadi menjadi dipelajari juga gitu. Kemudian kadang ada orang bertanya juga gitu, apakah dari SMA bisa kita masuk otomotif gitu, atau masuk teknik, atau dari SMK aja gitu. Itu kan banyak juga tuh. Sebenarnya bisa semuanya gitu. Kalau di teorinya malah lebih mending dari SMA yang jurusannya kayak IPA, kemudian itu segala macam, karena memang orang tuh mempelajari fisikanya sampai mendalam gitu. Nah jadi ketika belajar di kampus itu mereka lebih menguasai gitu, dan itu terbukti gitu. Anton, kawan Anton lah misal yang dari SMA, Anton dari SMK kemudian. Nah ketika kami belajar tentang fisika kemudian matematika, itu kami yang dari SMK ini lemah gitu, dan mereka ini lebih unggul gitu, lebih lebih menangkap gitu atau lebih unggul. Nah cuman berbanding kebalik ketika kita sudah praktek gitu. Kalau praktek kami yang lebih unggul gitu, mereka agak kurang gitu. Seperti itu sih. Oke. Nah, tadi kan secara teori, secara materi. Iya. Kalau misalnya ini Ton, kan ada otomotif di SMK. Apa kelebihan yang otomotif yang di kuliahan ini gitu? Kira menurut Anton apa? Kenapa di SMK tuh diadakan otomotif seperti itu? Berarti beda di kuliah sama di SMK. Kalau di SMK itu kita lebih lebih dibagi gitu alurnya. Kalau SMK kan itu dibagi-bagi tuh, misal TBSM atau teknik bisnis sepeda motor itu sendiri. Nah di situ dia hanya mempelajari tentang sepeda motor saja gitu, tidak keluar kemana-mana. Pokoknya yang TBSM cukup sepeda motor. Kemudian ada TKR itu teknik kendaraan ringan. Nah di situ dia mempelajarinya hanya tentang mobil gitu, pokoknya mesin mobil. Dia tidak belajar sepeda motor, tidak belajar lainnya gitu.
Jadi kalau di SMK memang terbagi-bagi jurusannya. Cuma kalau di kuliah ini kelebihannya ya kita mencakup semuanya gitu. Kita pelajari semuanya di kuliah ini gitu. Jadi tidak hanya terfokus dalam satu keahlian ya. Misal hanya mobil saja atau motor saja, tidak gitu. Di kuliah ini semua kita pelajari. Kelebihannya itu sih gitu. Kalau SMK itu hanya satu alur aja gitu, misal motor aja, tapi kalau kuliah nih semuanya gitu kita pelajari. Oke, berarti termasuk kendaraan ringan juga tadi. Kendaraan ringan tuh kayak mobil gitu Ya, atau kalau ya penyebutannya sih kalau di SMK jurusan TKR atau teknik kendaraan ringan tuh ya mobil yang beroda 4 lah, mesin beroda 4. Oke, nah tadi ini Ton. Terus ada juga yang katanya pendidikan dan sastra gitu kan. Padahal ada sama-sama ada apa namanya praktek. Apa ya? Kok sastra, sorry. Non kependidikan dan kependidikan. Iya. Nah, itu kira-kira bedanya apa Ton?